bersyukur kita aturkan kepada Allah atas limpahan nikmat yang kita terima, iman Islam yang harus kita jaga, kita bingkai dengan ketakwaan dan takwa yang terbaik di atas ilmu, dan ilmu yang terbaik didapatkan di baitin buyutillah, di rumah di antara rumah-rumah Allah, dengan cara yang sunnah kita Allah dibacakan di dalamnya Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan dipelajari isinya, maka akan illa nazalat alaihi sakinah, akan diwariskan, diberikan ketenangan, wa ghusyiathumur rahmah, dan akan diberikan rahmat hidayah, wa hafathumul malaikah, dan orang-orang yang bermajlis ilmu akan dijaga oleh malaikat-malaikat Allah, wa tatarallahu fiman indah, dan nama-namanya juga akan disebut di sisi malaikat yang ada di sekitarnya. Wa nabiyina azanallahu wa iyyakum, sehingga dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan, kalau kau melihat majelis ilmu maka duduklah membersamai mereka. Wa nabiyina azanallahu wa iyyakum, pada kesempatan kali ini karena temanya tematik, maka karena masih hangat bulan Muharram baru masuk, maka kita membahas tentang Muharram sampai insyaAllah nanti ada Isya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada Quran surat At-Taubah ayat 36, Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12. Berarti yang menentukan bulan itu ada 12 oleh Allah. Dan itu dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti menciptakan langit bumi lalu tetapkan 12 bulan. Dan pada waktu itu kita belum ada. Kemudian dari 12 bulan minha arba'atun hurum, di dalamnya ada 4 bulan haram. Dan 4 bulan haram ini ditegaskan Nabi SAW apa aja? Salah satu mutawaliyat, 3 yaitu berurutan. Yang pertama Dzulqa'dah, bulan yang ke-11. Yang kedua Dzulhijjah, bulan yang ke-12. Yang ketiga baru Al-Muharram, bulan yang ke-1 atau yang pertama. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumadi wa Sa'ban, dan bulan Rajab yang pada antara Jumadi akhir dan Sa'ban itu bulan yang ke-7. Walibidin azani Allah, ya, 4 bulan itu. Nah, Nabi menyebut bulan Muharram secara khusus afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-muharram. Puasa yang lebih utama atau paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, bulan Muharram. Nah, berarti Muharram disebut dengan bulan Allah. Nah, sesuatu yang dikaitkan dengan nama Allah itu berarti sesuatu yang baik. Hal ini ditegaskan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali bahwasanya dengan dikaitkan dengan nama Allah maka itu menunjukkan kemuliaan dan keagungan bulan tersebut. Jadi ketika Sahrun itu artinya bulan, Sahrullah bulannya Allah, berarti bulan baik. Ketika dikatakan Baitun itu rumah, rumah kita semua itu Baitun. Begitu kemudian sudah jadi Baitullah, rumahnya Allah, berarti itu masjid ini, masjid yang dimana-mana itu. Tapi begitu kemudian ditambah lagi belakangnya Al-Haram, Baitullah Al-Haram, berarti itu masjid yang khusus, yaitu tanah suci sana di Mekah. Sehingga nggak boleh ada masjid selain itu yang disebut dengan Baitullah Al-Haram. Jadi misal ada orang luar masjid di Indonesia dinamai Baitullah Al-Haram, itu tidak boleh karena itu sudah spesifik. Makanya BB dan Allah itu masjid. Kemudian nanti dalam kisah Nabi Shalih itu Allah ciptakan unta khusus, itu disebut Naqatullah, untanya Allah yang Allah ciptakan sebagai cobaan kaum Nabi Shalih. Disuruh menjaga jangan diapa-apain, malah dibunuh, dimakan. Nah kemudian nanti ada Asadul, singa, tambah Allah Asadullah, singanya Allah. Itu bukan ngomongan binatang tapi orang. Sinten Mas Mul Asadullah Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian nanti ada Saifun, pedang. Terus ditambah Allah Saifullah, itu bukan pedangnya tapi julukan lagi Khalid bin Walid. Dan masih banyak. Nanti ada Abdul, hamba laki-laki. Jadi Abdullah itu berarti orang baik.
Nanti ada amatun, hamba perempuan, amatullah, hamba wanita yang baik. Makanya iman ibidin azani Allah wa iyyakum. Nabi menyebut sebagai sahrullah, bulannya Allah. Berarti bulan yang baik. Niku pondasi tersebut. Yang pertama, 12 bulan Allah yang ciptakan. Dari 12 ada 4 Allah yang menentukan. Nabi menyebut dengan bulan baik, bulan Allah. Itu akidah nih, hati-hati. Nah, kemudian Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, Inna Allah iftataha sanah bisahri haram. Sesungguhnya Allah membuka tahun dengan bulan haram, yaitu Al-Muharram, bulan yang pertama. Wa khatama bisahri haram, dan menutupnya tahun itu dengan bulan haram, bulan Dzulhijjah. Falaisa sahrun fis sanah ba'da sahri Ramadan a'dhamu indallah minal Muharram. Dan tidak ada di antara bulan-bulan itu yang lebih agung setelah Ramadan selain bulan Muharram. Jadi 12 itu ada 5 yang agung, yang paling agung Ramadan, kemudian 4-nya bulan haram, dari 4 bulan haram yang paling agung Muharram. Baru setelahnya ada Rajab, ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah. Ini pendapat dari Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut bulan haram? Yang pertama pada At-Taubah ayat 5 Allah mengatakan fa idzan salahal ashurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum. Kalau bulan haram sudah habis, Dzulqa'dah, Dzulhijjah habis, kemudian Muharram habis, kemudian Rajab habis, maka kalau mau perang silakan. Nah, sehingga pada bulan haram hukum asalnya sebenarnya tidak boleh ada peperangan, diharamkan. Dan itu zaman dulu orang udah paham, tapi sekarang aturan itu enggak dipedulikan. Jadi perang sewaktu-waktu, sewayah-wayah. Bahkan zaman dulu kalau maghrib ini sepakat berhenti dulu, dilanjut besok. Karena perang zaman dulu ini pun nganggo pedang, nganggo panah, nganggo tombak. Saat ini lagi turu dipencet dua. Nah makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, aturannya masih ada tapi dilanggar. Dan kaum muslimin kalau diserang di bulan haram ya mau nggak mau melawan nggak apa-apa. Nah itu aturan yang pertama. Aturan yang kedua, ada larangan secara khusus untuk tidak boleh bermaksiat. Allah Subhanahu wa taala menyebut pada Quran surat At-Taubah 36 ayat yang terakhir, bagian terakhirnya. Allah berfirman, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Jangan kamu dolimi dirimu pada bulan-bulan itu. Bermakna jangan berbuat kemaksiatan di bulan-bulan haram. Nah, nanti Imam Qatadah menjelaskan, "Inna dzulma fil ashuril hurum a'dhamu khati'atan wa wizran min adzulmi fi ma siwaha." Berbuat dosa di bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab dan Muharram. Itu kata Imam Qatadah rahimahullah, itu kesalahan dan dosanya itu lebih gede daripada di bulan-bulan biasa. Ibaratnya umpama berbuat bohong atau mencurangi timbangan itu dosanya segede gelas niki, umpama. Maka ketika dilakukan di bulan haram, maka dosanya enggak segede gelas, bisa segede ember atau bahkan segede tong. Nah, yang benar yang mana? Wallahu alam, karena urusan dosa terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi poinnya dosanya tetap sama, satu, tapi diperbesar. Umpama bobot ya tambah habot. Orangnya sama, satu, yang satunya kurus, satunya gemuk. Otomatis yang gemuk timbangannya lebih berat. Nah, maka dalam bab dosa di bulan haram, kenapa dilarang secara khusus? Karena ada ancaman dosa yang lebih besar. Oleh karena itu maka sebenarnya latihan kita itu, kalau pejabat itu latihan diklat kepemimpinan itu sekali seumur jabatannya. Tapi kalau kita itu latihan menjaga iman dan menjaga nafsu itu sebenarnya nggak cuma Ramadan kok, ditambah bulan haram berarti 5 bulan atau 5 kali, 5 siklus. Dan ini dilakukan setiap tahun. Pertanyaannya, kenapa kok tidak gitu? Kenapa kok harus seperti itu, sebanyak itu? Nah, maka jawabannya karena inna nafsal amaratun bisu.
jiwa kita itu selalu mendorong pada yang jelek. Illa marrahmar rabbi, kecuali yang dirahmati Allah. Nah, termasuk satu bentuk rahmat itu adalah senang duduk di masjid, senang bermajelis ilmu. Karena kalau udah masuk ke masjid, setan itu nggak mau ngikut. Nah, kenapa? Karena yang kedua, manusia itu ditempeli sama jin, namanya jin korin. Jin korin itu selalu nyuruh yang jelek-jelek, selalu meminta kita untuk melawan yang jelek. Bahkan sahabat bertanya, ya Rasul, apakah jenengan juga punya jin korin? Kata Nabi, aku ya punya. Cuman jin korinku sudah masuk Islam, sehingga yang disuruh ke aku yang baik-baik. Makanya nanti jenengan akan bisa membedakan kelas kita dan kelas Nabi. Nek kita itu sholat witir setiap hari Sabtu aja susahnya minta ampun, sering lupa. Padahal witir itu sholat yang hampir-hampir tidak ditinggal Nabi SAW ketika safar. Jadi safar itu Nabi itu sholat wajib itu dijamak, sosok dikosor. Sholat sunnah hampir semuanya ditinggalkan kecuali witir dan sholat qobliyah subuh. Nah, witir itu yang paling ringan itu sak rakaat. Lah kita sering lupa sak rakaat. Macam-macam, mungkin alasannya ngantuk, capek dan seterusnya, atau dan wis tangi, tapi nunggu adzan subuh. Lah nek adzan subuh witir ya nggak bisa, karena witir itu terjadi sebelum adzan subuh. Nah, tapi kelasnya Nabi apa? Beliau setiap hari tahajud, otomatis yo sama witirnya, nggak usah ditanya lamanya, yang jelas sampai kaki itu bengkak-bengkak. Berarti apa? Dorongannya untuk berbuat baik itu besar. Nah, kita dorongan untuk berbuat yang mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsunya apa? Nggak, kalau malam pengennya tidur nggak bangun. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jiwa memerintahkan yang jelek. Teman kita yang nempel sama kita memerintahkan yang jelek. Lalu begitu kita keluar dari rumah kita, di jalan sudah disambut dengan fitnah-fitnah yang jelek, dengan pakaian wanita yang tidak menutup aurat, dengan berbagai macam pemandangan yang aneh-aneh, dengan berbagai macam, lagi di kota besar kayak Jakarta itu orang salah melihat aja udah berantem, salah melangkah, salah lewat, salah klakson udah rame gitu. Maka semua ini tidak sehat untuk jiwa. Makanya Allah melatih sebenarnya di bulan Ramadan dan bulan haram. Hanya saja di bulan Ramadan setannya dikekang, makanya masjidnya penuh. Di bulan haram setannya nggak ada jaminan dikekang alias tetap lepas, makanya masjidnya yuk sama aja kayak bulan-bulan biasa. Nah, dengan kita belajar ini kita jadi ngerti pentingnya memuliakan bulan haram, sehingga kita meningkatkan amal ibadah dan mengurangi intensitas dosa. Karena dosa di bulan haram itu balasannya besar, dosanya besar, sehingga kita dilatih untuk tidak bermaksiat di bulan haram plus bulan Ramadan. Harapannya 7 bulan setelahnya kita terbiasa menjaga hati, menjaga jiwa. Qad aflaha man tazakka, telah beruntung orang yang mensucikan dirinya. Qad aflaha man zakkaha, telah beruntung orang yang mensucikannya. Dan ayat-ayat yang semisal banyak. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kalau menghayati ini maka kita akan mengagungkan bulan-bulan haram. Nah, sehingga seorang ulama Abu Usman An-Nahdi mengatakan kanu yu'addimuna salasa asyarat. Kami para ulama mengagungkan 10 yang 3. Yang pertama al-asrul akhir min Ramadan, 10 yang terakhir bulan Ramadan. Ini kita sudah paham, 10 terakhir bulan Ramadan itu hari yang baik, di mana di situ ada Lailatul Qadar, di hari atau di malam yang ganjil, dan biasanya di tanggal 27 biasanya, walaupun nggak selalu, tapi sering-seringnya di 27. Nah, karena namanya Lailatul Qadar munculnya di malam hari, maka sunnahnya dengan lek-lekan. Dari kapan? Dari maghrib sampai matla'il fajr, sampai subuh.
Tapi begitu melek sampai subuh, jangan lupa untuk subuhan. Nanti niatnya ngejar Lailatul Qadar, adzan subuh malah tidur. Salat subuh pas waktu duha niku nggih klentu, nggih. Nah, kemudian beliau mengatakan yang kedua, wal asrul awal min Dzulhijjah. 10 yang pertama bulan Dzulhijjah. Nabi mengatakan tidak ada amal yang lebih utama dibandingkan amal yang dikerjakan di 10 awal Dzulhijjah, kecuali seorang laki-laki yang keluar dari rumahnya untuk berjihad membawa harta dan jiwanya, tidak pulang kecuali tinggal nama. Nah, ada yang seperti itu lebih utama. Tapi kalau nggak ada, maka amal di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu amal yang utama. Kenapa? Karena ada hari Arafah dan ada hari raya Idul Kurban. Sehingga yang utama di 10 awal Dzulhijjah itu siang harinya, bukan malamnya. Sehingga ini gak bertentangan dengan Ramadan. Ramadan yang paling utama 10 terakhir di malam harinya, kemudian Dzulhijjah 10 awal di siang harinya. Sehingga kalau di Ramadan sunnahnya jangan pagi sampai siang itu istirahat, nanti malam lelehan. Nah, kalau di Dzulhijjah sunnahnya jangan nek dalu istirahat, siangnya beribadah. Lah kerja kalau diniatkan dengan ibadah, untuk ibadah insya Allah ya bernilai ibadah. Bapak Ibu dirahmati Allah. Nah, beliau kemudian mengatakan 3 yang terakhir, yaitu 10 yang ketiga, yaitu wal asrul awal minal Muharram, yaitu 10 pertama di bulan Muharram. Kenapa? Nah, karena Nabi SAW bersabda, siyamu yauma Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanatal ladzi qablahu. Puasa di bulan Asyura aku berharap, puasa di hari Asyura aku berharap Allah dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Hari Asyura niku kalau dari kata-katanya Asyura itu berarti tanggal 10 Muharram. Sehingga di situ ada tanggal istimewa yaitu 10 Muharram. Nah, sayang 1000 sayang, Nabi diingatkan oleh sahabat, ya Rasulullah, innahu yaumun tu'addimuhul yahud wan nasara. Ya Rasul, tanggal 10 Muharram itu bukan cuma kita yang mengagungkan, orang Yahudi Nasrani juga mengagungkan. Orang Yahudi mengagungkan karena tanggal itu tanggal diselamatkannya Musa dan Bani Israel dari Fir'aun. Nah, Nabi punya tabiat, agama Islam itu, syariat Islam itu enggak mau sama dengan agama lain. Makanya kemudian Nabi SAW mengatakan, fa'idha ja'al amul mukbil, kalau sekiranya tahun depan umurku masih panjang, insya Allah kalau Allah mengizinkan, sunnal yaumat tasih, kita mulai puasa di tanggal 9. Sehingga sunnahnya puasa di bulan Muharram yang paling utama itu dari 9 dan 10. Niku nek kemarin misal dengan mengikuti hitungannya dari mulai satunya itu adalah Jumat, maka nanti 9-nya ketemunya di hari Sabtu. Kemudian 10-nya berarti di hari Ahad. Berarti jenengan bisa berpuasa dari Sabtu dan Ahad. Nah, falam ya'til amul mukbil hatta tufiya Rasulullah SAW. Ternyata tahun depan Nabi enggak pernah dikasih umur panjang alias sudah wafat. Nah, nanti ada yang bertanya sama saya, terus menurut sunnah apa ora Mas? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam Islam sunnah niku enten 3. Sunnah fi'liyah yang diamalkan Nabi kita tinggal nyontoh. Sunnah qauliyah itu yang diucapkan Nabi kita boleh ikuti. Sunnah takririyah itu yang ditetapkan Nabi kita enggak apa-apa kalau menjalankan. Nah, maka ini masuk dalam kategori sunnah qauliyah karena sudah diperintahkan senajan nabinya wafat. Pramila Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnah yang paling utama di bulan Muharram dengan puasa di tanggal 9 dan 10. Tapi apakah cuma itu puasanya? Boten. Nabi SAW tadi mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan sahrullah al-Muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan itu puasa di bulan Muharram. Berarti bulan Muharram ini bulan baik, diminta untuk memperbanyak puasa. Nah, puasanya seperti apa? Senin Kemis niku ditambah ayamul bid, atau jenengan bisa milih puasa Daud. Karena nanti dalam konteks puasa Daud, afdhalus siyam saumu Nabiullah Daud. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan tentunya adalah puasa Nabiullah Daud.
yaitu apa? Sehari puasa sehari enggak. Ketika jenengan sudah milih itu, enggak usah Senin Kamis. Karena nanti nek dadak nganggo Senin Kamis, nanti hitungannya gesek, bingung gitu. Misal nih, Senin poso, Selasa enggak. Jadi pengen poso Daud sekaligus poso Senin Kamis. Senin poso, Selasa enggak, gitu. Mungkin Rebu poso, Kamis, ujungnya kan enggak toh. Nah, ketemu Senin Kamis, tabrakan. Maka paling aman gitu dengan puasa Daud aja. Karena Nabi sudah menyebut sebagai sebaik-baik puasa setelah Ramadan dalam format puasa Nabi Daud. Nanti sebaik-baik sholat malam ya sholatnya Nabi Daud sepertiga malam terakhir baru. Nah, kemudian aturan berikutnya disebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yasmi sahron kamilan qatun ghairu Ramadan. Nabi itu tidak pernah puasa sebulan utuh kecuali bulan Ramadan. Walam yakun yasumu sahron aksara min Sya'ban, dan tidak puasa setelahnya yang jumlahnya banyak setelah Ramadan itu adalah Sya'ban. Ramadan 30 full, kadang ya 29 karena pilihannya kalau nggak 29 30 tergantung hitungannya. Nah, kemudian kalau Sya'ban singkat cerita, khilaf ulama, singkat cerita maksimal 15 hari. Sehingga ketika jenengan mau berpuasa di bulan Muharram, maka jenengan nggak boleh lebih banyak daripada Sya'ban 15 hari, bahkan juga nggak boleh sama dengan Ramadan yang 30 hari. Berarti pinten ya maksimal 14 hari. Caranya gimana? Jenengan puasa Senin Kamis 1 pekan dikali 4 ketemunya 8, terus ditambah ayam lebih 3 sama 8 ketemunya 11, itu pun pas. Lebih rendah dari 14 atau lebih rendah dari 15. Nah, atau jenengan bisa juga puasa Daud sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak. Nek sebulan ketemu di 15 toh. Nah, karena 30 dibagi 2. Nah, maka jangan kurangi 1. Jadi ketemu di 14 makanya. Atau nek itu pun juga enggak, paling boten enggak ayam lebihnya tanggal 13, 14, 15 Dzulhijjah. Nek itu pun juga enggak, paling enggak niku tanggal 9, 10 Muharramnya. Nek kabeh enggak lah terus piye? Nah, kalau Bapak Ibu dan rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, namanya orang beriman bertakwa itu menuntut ilmu, ilmunya tahu, diamalkan. Diamalkan ya semampunya. Fattaqullah mastata'tum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulan sementaranya sampai tahapan ini, Muharram itu termasuk bulan mulia. Kenapa? Allah yang menetapkan dalam 12 bulan ada 4 bulannya dan disebut oleh Nabi sebagai bulan Allah Al-Muharram. Disunahkan di dalamnya untuk banyak beribadah, termasuk puasa, kemudian dilarang berperang. Nek berperang dalam arti negara nggak boleh, apalagi di rumah kera-keraan itu nggak boleh, gitu kan. Sebaiknya ditinggalkan. Gitu. Nah, kemudian yang kedua apa tadi? Tidak boleh secara khusus bermaksiat, karena maksiat di bulan Muharram kesalahan dan dosanya lebih besar daripada bulan-bulan yang lain. Nah, delalah di kampung kita, negeri kita, kota kita, kesalahannya di bulan Muharram itu enggak cuma kesalahan biasa, bahkan kesalahannya itu masuk di kesalahan yang luar biasa. Kesalahan luar biasa seperti apa? Dalam ayat tadi dikatakan fala tadlimu anfusakum fihinna. Jangan kamu berlaku dolim di bulan itu pada diri kamu. Di situ disebut kata dolim. Nah, dolim itu ada 3. Yang pertama dolim kepada Allah, kata Nabi fasirku itulah kesirikan. Yang kedua dolim kepada diri sendiri. Ngapunten, minum minuman keras, berjudi itu dolim pada diri sendiri. Maka itu bertobat, bertobat. Nah, yang ketiga dolim pada orang lain, mengambil hak orang lain, korupsi dan seterusnya. Itu dosa yang harus selain ditobati juga harus mengembalikan hak orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Muharram ada tadi dolim, semua ini ada dari belakang, sing dolim pada orang lain, sing dicekel KPK ning bulan Muharram ya enten. Kemudian sing maling barang ya enten, maling pitik, maling motor ya tetap enten. Nah, kemudian berikutnya dolim pada diri sendiri, yang minum-minuman keras gitu enten, yang main judi, mulai judi online tambah oke. Nah, parah melih ini yang paling parah, dolim kepada Allah. Jadi yang didolimi Allah ini berbuat kesyirikan.
Nah, kenapa kok ini disebut kedoliman? Luqman Al-Hakim berkata kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah. Anakku, jangan kamu berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Sing jenenge syirik kuwi dosa sing gedhe banget. Berarti kesyirikan itu masuk dalam bentuk kedoliman. Nah, pengantar dari kesyirikan adalah khurafat. Makanya dalam organisasi Muhammadiyah itu ada dakwah namanya memberantas TBC, tahayul bid'ah khurafat. Saya mengkritisi khurafatnya dulu. Khurafatnya apa? Dikatakan kalau Muharram itu bukan bulan baik tapi malah bulan sial. Sial untuk apa? Untuk menikah atau menikahkan keluarganya. Sehingga sebelum Muharram itu banyak ulem. Nanti pas Muharram suro itu nggak ada yang ngulemi atau sepi banget yang ngulemi, mungkin bar suro uleman banyak lagi. Nah, kenapa kok nggak berani? Alasannya nek nikah ke putra keluarga atau dirinya sendiri di bulan suro, nanti tidak nikah atau tidak cerai, atau nek omah-omah mungkin tidak kerah, atau nek boten cerai boten kerah kurang tiga keturunan, atau macam-macam pokoknya khurafat aneh-aneh. Nanti saya bingung disik bener gitu kan. Nah, masalahnya nggak ada yang bener tadi gitu. Nah, yang bener gimana? Yang bener, saya belum lama ngobrol sama istri saya habis ngobrol sama temennya yang pengacara. Nah, temennya pengacara ngomong di Solo sampai tahun 2025 ini aja, ini mau masuk bulan 7, itu perceraian masih angkanya masih ratusan, 600, 500-an, 600 di Sragen itu udah 2000. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faktanya berarti apa? Banyak orang menikah bukan di bulan haram, tapi perceraian tetap ada. Sehingga pertanyaannya, Janio, apakah ada kaitannya bulan dengan perceraian? Kan jawabannya nggak ada. Nyatanya yang nikah banyak di luar suro malah do cerai. Sehingga nanti pun kalau ada orang yang nikah di bulan suro kok cerai, ya nggak ada kaitannya dengan suronya itu. Makanya ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, wallahu azza wa jalla. Jadi firman Allah itu ada di dalam Quran dan di dalam hadis. Nah, kalau hadis namanya hadis qudsi. Nah, kalau di dalam Quran itu jelas benar, kalau hadis qudsi itu perlu dicek sanadnya sahih apa enggak. Karena ada hadis qudsi yang dikarang-karang menungso gitu. Nah, kebetulan hadisnya ini sahih Bukhari Muslim, berarti kan sahih banget gitu kan. Kalau Allah azza wa jalla berfirman, "Yuhdini ibnu Adam." Manusia itu menyakiti aku. Padahal tadi di depan apa? Allah tetapkan bulan setelah Allah ciptakan langit dan bumi. Pada waktu itu manusia belum ada, gitu. Nah, di sini manusia yang diciptakan jauh setelah Allah tetapkan 12 bulan dan 4 bulan haram menyakiti Allah. Yuhdini ibnu Adam, mereka itu yang datang belakangan dulu melarani aku. Nah, bagaimana caranya? Bukan secara fisik, tapi secara verbal. Kata Allah, yasubbud dahra, mulutnya lancang menghina masa, menghina waktu, menghina tanggal, hari, bulan, tahun, menghina pasaran, menghina weton. Kata Allah apa? Wa annad dahru, padahal kuwi kabeh sing nata aku. Ayat di depan tadi 12 bulan Allah menetapkan, 4 bulan Allah pilih sebagai bulan haram, Allah juga yang menetapkan. Begitu sudah ditetapkan, setelah dibuatnya langit dan bumi manusia belum ada, begitu manusianya ada, bahkan umurnya nggak lama antara 60 dan 70 saja, malah menyakiti aku, kata Allah. Topi, dengan penggalih, dengan coba renungkan, ketika jenengan punya anak atau punya istri terus ngomong, Pak, ketika jenengan itu ngarani hati kula, dia sampai ngomong gitu, itu kan kita sebagai orang beriman harusnya kan mikir, ngomong berarti aku salah, kan gitu harusnya loh ya. Nah ini yang ngomong gitu bukan manusia, Allah. Yuhdini ibnu Adam, menungso yang melarani aku. Ya subut dahro, mulutnya mencaci maki masa. Wa annad dahru, dan aku loh sebelum tantang itu semua. Biyadil amru, mereka itu bisa hidup rizkinya semua, aku yang memegang urusan. Biyadil amru. Uqallibul laila wan nahar, bahkan siang malam mereka nggak bisa menentukan, aku yang mengatur rotasi itu. Tapi mereka dengan lancang mengatakan ini hari sial, tanggal sial, pasaran sial, weton sial, bulan sial, tahun sial. Nah,
nek tahun tikus, tahun ini, tahun ulo ini. Nah itulah manusia. Yang mana Allah ini nek bahasa kula, Allah tersinggung. Karena Allah menyatakan yuk, kalian sudah menyakiti aku. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sudah menyinggung sebagian ucapan manusia ini di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 131. Jadi hadis qudsi ada, ayat ada. Dan ini yang mengucapkan sinten orang-orang musyrik, yang mana pada akhirnya mereka masuk neraka kekal di dalamnya. Jadi makanya tadi saya bilang khurafat itu pengantar kepada kesirikan. Jadi hati-hati dengan meyakini seperti itu nanti menuju pada kesirikan. Faktanya ada orang yang mengkeramatkan itu terus dia harus semedi di tempat tertentu. Orang lagi nanti kiai tertentu didatangkan, terus ditekaknya ini senjata tajam segala macam. Terus bahkan ada yang bawa macam-macam dompet ATM barang daluk didongani ben nek senjata ya ben ampuh, nek cincin apa ya ben piye gitu, nek dompet ben aja kosong, ATM ben isi terus gitu. Aneh-aneh hurufatnya. Otomatis nanti dia mengagungkan si bapak kiainya itu, sehingga nanti yang terjadi bisa berpotensi menuju kesirikan. Nah, Allah menyebutkan pada Quran surat Al-A'raf ayat 131, fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhi. Kalau manusia itu mendapat kebaikan, mereka ngelem-ngelem awake dhewe. Iki karena aku pinter, sekolah dhuwur, gelarku oke, dekenganku tekan pusat, channelku networkingku luas, ilmuku hebat, aku menguasai ini dan itu, menungso kayak gitu. Nah kemudian wa in tusibhum sayyi'atu yatayyaru. Kalau mereka kena musibah, sandalnya hilang, dompetnya hilang, motor hilang, mobil hilang, sosok ya bojo hilang gitu kan. Yatayyaru. Dia menyalahkan tanggal, bulan, tahun, weton. Ditanya ketika ketemu temennya yang cerai, ini pegatan karo bojomu. Oh. Kowe biyen nikah bulan apa? Suro. Lah kuwi, mergo kuwi. Tapi kenapa enggak bertanya sama orang yang enggak nikah di bulan Suro? Kok pegatan? Mergo aku nikah ning bulan orang Suro. Lah kuwi orang ngono gitu loh. Makanya dukun itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dukun itu pinter marketing. Kenapa? Karena didorong oleh setan. Dari 100 ucapannya, paling 1 sampai 5 yang benar, 90 lebih itu salah. Tapi yang diingat manusia benernya, salahnya enggak pernah diingat. Makanya kan TV niku angger akhir tahun mesti ngundang dukun. Kon nyebutke nanti bulan depan atau tahun depan ini ada apa? Oh nanti akan ada artis cerai, ya genah wong menungso. Oh nanti akan ada bencana alam, ya genah wong tahun nenek ning Indonesia. Oh nanti akan ada orang ditangkap KPK, ya genah wong jangan ben bulan yang mungkin ada. Tapi apa kata manusia yang jahil itu bener ucapannya. Sakti berarti jahil. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khurafat itu harus dibantah. Caranya gimana? Dilawan dengan sikap-sikap apa? Tunjukkan kalau satu dengan tidak mengimani, kemudian ketika dengan masih punya peluang menikah atau menikahkan putra-putrinya, lakukan di bulan Suro kalau memang lamarannya dekat-dekat bulan Suro. Tapi nek lamarannya jauh dari bulan Suro ya enggak usah nunggu Suro, enggak kesuwen. Nah, maka hal ini dilakukan oleh Nabi SAW. Ketika Nabi itu datang membawa dakwah tauhid, Nabi kemudian menikahi Bunda Aisyah. Pada zaman dulu orang punya keyakinan kayak gini di Madinah sana itu pada bulan Syawal, bukan Suro. Persis keyakinan yang tinggi tapi bulan Syawal. Nah, akhirnya Nabi SAW menikahi Bunda Aisyah di bulan Syawal untuk mematahkan khurafat manusia. Dan Bunda Aisyah sebagai wanita yang terdidik oleh Rasulullah SAW senang karena terpilih menjadi orang yang dijadikan contoh buat umat bagaimana keyakinan itu salah dan harus dibantah. Beliau sampai mengatakan tazawwajani Rasulullah SAW fi Syawal. Nabi itu menikahi aku di bulan Syawal. Wa banabi fi Syawal, dan kami berkumpul dalam satu atap di bulan Syawal. Fa ayyu nisa'i Rasulullah SAW ahdo indahu minni. Terus mana di antara istri beliau itu yang terpilih dinikahi di bulan Syawal kalau enggak aku? Ini kan kebanggaan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa besar kalau meyakini Syawal itu Muharram itu bulan sial, maka itu harus ditobati. Dan bentuk pertobatan paripurna kita atas keyakinan seperti itu yang dulu pernah kita pegang adalah
panjenengan kalau masih punya putra yang belum menikah atau jenengan sendiri yang sekarang jomblo mau nikah, nikahlah di bulan Suro kalau memungkinkan. Atau ketika jenengan diundang orang untuk datang nikahan di bulan Suro, datanglah dengan penuh semangat, jangan malas-malas. Karena di situ ada syiar besar mematahkan hurufat yang selama ini bercokol di negeri ini lama. Dan itu harus kemudian diselesaikan. Tidak bisa kita mewariskan keturunan-keturunan dengan pemahaman yang seperti itu. Dan saya sedih Pak, kalau tablik akbar 1 Muharram lewat minggu sama Triadi kecegat gitu. Nong-nong dan kelecek untuk menyambut Muharram dengan cara-cara seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hurufat kedua yang paling besar, mudah-mudahan masih cukup waktunya, yaitu tanggal 10 Muharram. Ada sebagian orang yang mengaku Islam, yaitu orang-orang Syiah, yang mereka merayakan dengan menganiaya diri sendiri, ditampar-tampar dirinya, dipukul-pukul dadanya. Nanti di negara tertentu disabet-sabet gegernya pakai rantai. Nanti dengan negara tertentu ujung rantainya itu dikasih silet dan cuek gegere. Nanti ada yang pakai pedang, nanti ada yang pakai pisau, kepala istrinya, anaknya ditutui, macam-macam biar darah menetes mengalir. Ketika ditanyakan kenapa kok dadak koyo ngono, katanya untuk merasakan kesedihan kematian kepergian Imam Husain yang dibunuh oleh tentara Yazid bin Muawiyah menurut mereka. Pertanyaannya, apakah itu benar dari syariat Islam? Maka Nabi SAW bersabda, laisa minna man latamal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bidakwal jahiliyah. Bukan golongan kami orang-orang yang menampar-nampar pipinya ketika ditinggal mati orang yang dikasih. Berarti tidak boleh. Nek Nabi melarang manusia melakukan, ya berarti dia salah. Nek salah kok terus-terusan, ya berarti dia sesat. Nah kemudian bukan golongan kami juga orang yang merobek-robek baju, saking sedih baju disuek-suek, digunting-gunting, rambutnya dipetal-petal, itu juga tidak boleh. Apalagi yang dirobek bukan baju badannya, tambah nggak boleh lagi. Dan juga yang berteriak-teriak seperti teriakan orang-orang di masa jahiliyah. Dan itu nek jenengan cari di YouTube, wah mengerikan. Cuman si Indonesia masih malu-malu, nggak berani. Wanita mau mukul-mukul pakai tangan, dadanya, pipinya. Tapi kalau sampai nyuek-nyuek badannya dia belum berani. Antara wedi engko cekel polisi atau wedi nanti diparangi umat Islam yang lain. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku ditimbang dari sisi syariatnya, ditimbang dari sisi historisnya, sejarahnya. Bapaknya Imam Husain dan Imam Hasan, yaitu Ali bin Abi Thalib, itu meninggal di tangan orang Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Singkat cerita, Abdurrahman bin Muljam itu kenal sama wanita Khawarij dan kemudian ditawari, nek belum nikahi aku jaluk mahar kepalanya Khalifah Ali. Dan Abdurrahman bin Muljam itu jadi buatan orang Khawarij, tapi terfitnah dengan wanita. Makanya hati-hati sama fitnah-fitnah seperti ini. Jangan sampai kemudian kita gampang nenteng awalnya beanan, baru janjian, baru yang jangan, baru zina. Dan ini gak cuma menimpa anak muda, anak tua juga kadang ya kena gitu. Nah makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala nggih. Nah dalam konteks ini Abdurrahman bin Muljam diminta untuk menghadirkan kepala Khalifah Ali. Dan Khalifah Ali punya kebiasaan suka membangunkan kaum muslimin kalau subuh. Karena zaman itu nggak ada mic dan jalanan masih gelap, maka beliau kalau lewat di gang-gang Madinah itu bawa tongkat ditutup pintunya, bangun sambil menuju masjid. Nah Abdurrahman bin Muljam sudah menghafalkan rutenya, begitu sudah ketemu ditubruk, dibunuh, dipegal, digorok, kepalanya diambil, dibawa ke wanita itu. Dan itu dalam sejarah Islam dikenal sebagai mahar termahal dalam dunia Islam. Walaupun nanti misalnya ketemu ada seorang laki-laki memberi mahar seorang perempuan helikopter atau duit sekian triliun, tetap kepala Khalifah Ali lebih mahal. Kenapa? Dia sepupu Nabi, menantu kecintaan Nabi, bapak dari cucu-cucu kesayangan Nabi, orang yang selalu dipilih Nabi untuk membawa bendera perang. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terlalu tinggi kedudukan beliau dibandingkan dunia seisinya. Makanya beliau wafat dengan cara seperti itu pun Husain dan Hasan radhiyallahu anhuma tidak pernah sekalipun menampar pipinya untuk merasakan kesedihan kematian bapaknya, sehingga terbantahlah sudah bahwasanya perbuatan orang-orang Syiah itu tidak punya dasar secara syariat dan tidak punya dasar secara historis. Makanya kalau di kampung-kampung kita, di kampung-kampung jenengan ada orang-orang yang praktekkan seperti itu, jenengan luruskan. Kenapa? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
mungkar. Panjenengan kita semua adalah orang-orang yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat melarang yang baik melarang yang mungkar menyuruh yang baik, amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi jenengan sampaikan larangan itu ke orang-orang yang melakukan itu di kampung-kampung jenengan, termasuk LGBT. LGBT itu kalau nggak dijar, kalau nggak dinasehati, kalau nggak dipenging itu malah kayak jamur Pak, itu bener menular, tiba-tiba nanti naudzubillah anak kita kena, naudzubillah. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya sudah jelaskan kemuliaan bulan Muharram, maka haram kalau kita mengatakan itu bulan sial, dan kita harus memperbaiki keyakinan itu kalau pernah bercokol dalam diri kita dengan cara kita bertobat, dan kemudian kita lakukan amal sebaliknya. Kalau memang memungkinkan, kita menikah atau menikahkan putra putri kita di bulan Suro. Dan kemudian hati-hati dengan paham dari kelompok Syiah yang membawa keyakinan yang ketoknya indah, ada kawin mut'ah dan seterusnya, tapi sebenarnya di balik itu adalah kekeliruan yang jauh dari syariat Islam yang dibawa oleh Nabi SAW. Kurang lebih